Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadhani Aristi dari kelas 11 IPA khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi, ciri-ciri, manfaat, bahaya, jenis-jenis, habitat, dan cara budidaya ikan sapu-sapu. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu deskripsi ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu biasa disebut juga dengan pleko, adalah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika tropis, yang termasuk dalam famili Loricariidae. Ikan sapu-sapu merupakan jenis ikan yang tahan banting, termasuk kemampuannya mendominasi sungai tercemar. Ikan ini banyak dijual sebagai ikan hias, atau tepatnya sebagai ikan pembersih kaca akuarium, karena mulutnya yang menempel pada kaca dan sering disebut ikan pembersih kaca. Karena harganya yang murah, ikan ini sering dibuang begitu saja ke sungai, sehingga berkembang pesat di sungai. Berikut merupakan klasifikasi ilmiah ikan sapu-sapu. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Pisces, Ordo Siluridae, famili Loricariinae, genus Hyphostosmus, Hyphosarcus, dan spesies Hyphostosmus sp. Yang kedua adalah ciri-ciri ikan sapu-sapu. Hanya hidup di perairan air tawar. Yang kedua, menyukai pelet dan lumut. Yang ketiga, dapat hidup di lumpur tanah merah dan air kotor. Yang keempat, tubuhnya dapat tumbuh sepanjang 30 cm. Yang kelima, mulutnya berada pada bawah dan cenderung menyentuh dasar sungai, kali, akuarium, dan lain-lain. Yang keenam, memiliki dua alat pernafasan, yaitu insang untuk bernafas dalam air jernih dan pernafasan labirin untuk bernafas dalam air yang keruh dan lumpur. Memiliki bau khas yang sangat amis daripada jenis ikan lain seperti tuna dan tenggiri yang biasa dipakai untuk pembuatan siomay. Yang ketiga adalah habitat ikan sapu-sapu. Ikan yang hidup di dasar permukaan ini adalah ikan yang tidak agresif terhadap ikan lain, namun ia hanya sedikit memperebutkan daerah kekuasaan dengan sesama jenisnya. Selanjutnya yang keempat adalah manfaat ikan sapu-sapu. Yang pertama, sebagai pembersih akuarium. Seperti yang kita ketahui, ikan sapu-sapu sangat cocok untuk digabungkan dengan ikan lain di dalam akuarium. Sebab keuntungan yang dapat kita dapat adalah ikan sapu-sapu akan membersihkan akuarium dari sisa-sisa makanan, jamur, serta lumut yang tumbuh di dalam akuarium. Yang kedua, sebagai ikan hias. Selain menjadi ikan pembersih kotoran yang ada pada akuarium, ikan ini juga bisa menjadi ikan hias. Jika kalian memilih jenis yang memiliki corak yang bagus, maka akan memperindah akuarium kita juga. Yang ketiga, sebagai peluang bisnis. Ikan sapu-sapu dapat menjadi peluang bisnis karena untuk yang jenis biasa, mudah sekali didapatkan di sekitar kita dan harganya pun murah karena tinggal memancingnya. Yang kelima adalah bahaya ikan sapu-sapu. Para pedagang yang nakal kerap memakai daging ikan sapu-sapu di dalam pengolahannya. Hal itu dikarenakan ikan tersebut mudah didapat di sepanjang got, parit, dan sungai. Juga harganya yang murah, ikan sapu-sapu yang hidup dalam kondisi air yang keruh dan telah terkontaminasi oleh berbagai macam partikel berbahaya, misalnya limbah industri dan logam berat. Maka di dalam tubuh ikan tersebut akan mengandung berbagai partikel logam yang dapat membahayakan kesehatan. Berikut dampak mengonsumsi ikan sapu-sapu yang kotor dan mengandung berbagai macam partikel adalah gatal-gatal kulit, kerusakan otak, anemia, tulang mudah rapuh, gangguan fungsi hati, kerusakan lapisan gigi, ginjal rusak, kanker, dan keracunan. Yang keenam adalah jenis-jenis ikan sapu-sapu hias. Yang pertama, Hyphan citrus zebra, Scarlet pleko, Leopard pleko, Leopard frog pleko, Royal pleko, Golden royal line pleko, Broken line royal pleko, Para pleko,
King Tiger Pleco, Small Spotted Cat Pleco, Big Spot Hippostomus, Singgu Varian Citrus, Violet Red Pleco, Red Fin Cactus Pleco, Flash Pleco, Golden Nugget Pleco, Common Pleco, Sunshine Pleco, Albino Pleco, Sterbai Corridoras, Blue Phantom Pleco, Snowball Pleco, Green Phantom Pleco, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketujuh, cara budidaya ikan sapu-sapu. 1. Mengenal sistem reproduksi. Ikan sapu-sapu hias ini akan mencapai usia matang gonad saat sudah berumur 3 tahun dengan ukuran setidaknya 8 cm. Ikan ini nantinya akan berkembang biak memakai sistem koloni di mana di dalam setiap koloninya berjumlah beberapa ekor jantan dan beberapa ekor betina yang 2 hingga 5 kali lebih banyak dari jumlah sapu-sapu jantan. Nantinya sapu-sapu jantan akan mengerami telur sampai menetas dan menjaga anaknya hingga bisa berenang dan mencari makanan sendiri. Sedangkan untuk proses berkembang biak dari mulai telur hingga berukuran 5 cm membutuhkan waktu setidaknya selama 6 bulan. Yang kedua, memilih induk. Pemilihan induk dalam sapu-sapu hias ini sangatlah penting sebab akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya pemijahan. Untuk itu, pilih induk yang sudah matang gonad. Sedangkan untuk membedakan induk jantan dan betina tidaklah terlalu sulit. Untuk sapu-sapu hias jantan memiliki banyak detail di bagian kepala, sedangkan untuk kepala sapu-sapu betina berbentuk bulat serta detail yang tidak sebanyak jantan. Sesudah itu, Anda bisa melakukan pengkolonian, yakni 1 koloni pleco yang terdiri dari 1 ekor sapu-sapu jantan dengan 2 hingga 5 ekor betina. 3. Memilih tempat budidaya. Untuk tempat budidaya ikan sapu-sapu hias, pilih akuarium yang tepat dan bisa disesuaikan dengan ukuran ikan sapu-sapu, namun pastikan cukup luas dan memiliki area untuk tempat persembunyian. Selain itu, akuarium harus memiliki filtrasi atau penyaringan dan aerasi sehingga dengan menambahkan saluran udara atau oksigen dalam air dengan cara menyemprotkan udara dengan baik akan memastikan ikan bisa tumbuh dengan sehat. Yang keempat, penyisian air akuarium. Air yang sudah dimasukkan dalam akuarium harus dibiarkan semalam agar kaporit bisa mengendap pada bagian dasar akuarium. Pastikan juga air dalam akuarium memiliki pH sekitar 6 hingga 7 dan temperatur sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius. Yang kelima, pembuatan air diklorinasi. Umumnya air keran mengandung banyak klorin yang bisa berbahaya untuk ikan sapu-sapu hias. Selain bisa dibeli, Anda bisa juga membuat sendiri deklorinator. Hal ini penting untuk dilakukan sebab klorin bisa membuat ikan sapu-sapu hias mengalami luka bakar, stres, atau amonia berlebihan. Yang keenam yaitu pemijahan. Untuk pemijahan sapu-sapu hias bisa dilakukan dalam akuarium yang bagian dalamnya sudah disediakan substrat sesuai dengan jenis sapu-sapu hias. Pastikan untuk menjaga kondisi air agar selalu bersih dan jernih yang bisa diganti setiap 1 kali seminggu. Umumnya ikan sapu-sapu ini akan memijah di minggu pertama yang kemudian akan dipindahkan dalam akuarium pemijahan. Yang ketujuh, pembesaran sapu-sapu hias. Untuk pembesaran ikan sapu-sapu hias umumnya akan dilakukan pada jenis kolam tanah. Apabila pembesaran ikan sapu-sapu hias ini dilakukan dalam akuarium, maka makanan yang bisa diberikan pada benih bisa berupa cacing sutra yang dihaluskan dengan blender. 8. Pemberian pakan. Ikan sapu-sapu hias adalah jenis ikan omnivora dan sangat bersahabat dengan ikan lain kecuali untuk jenis common pleco. Untuk pakan non-hidup bisa diberikan sisa pakan ikan, lumut, mentimun, ikan mati, kutu air, pelet, cacing sutra, daging udang yang dicacah, dan juga infusoria. Selain itu, berikan juga buah dan sayuran dengan teratur seperti zucchini, kacang polong, mentimun, dan juga melon. Namun hindari memberikan sayur dan buah yang memiliki rasa asam seperti tomat, jeruk, dan sebagainya. 9. Atur pola makan.
Diet ikan sapu-sapu ini bisa dilakukan dengan cara mengkombinasikan pakan dasar dari segala jenis sayuran. 10. Menentukan substrat. Jika dilihat secara umum, biasanya meliputi 3 jenis substrat dalam pemijahan, yakni substrat pertama berupa sebuah goa dengan ketinggian yang sama dengan sapu-sapu hias jantan untuk panjang 1,5 kali lebih dari ikan sapu-sapu jantan dan lebar antara 0,5 hingga 1 kali lebih lebar dibandingkan sirip dadah. Substrat kedua hampir serupa dengan substrat jenis pertama, namun ukurannya lebih luas. Substrat ketiga ini merupakan substrat yang dibuat oleh ikan sapu-sapu. Selanjutnya yang ke-11, membersihkan akuarium. Ikan sapu-sapu hias ini memiliki ciri khas yakni senang membersihkan atau menyapu permukaan dan juga bagian dasar akuarium. Namun agar ikan sapu-sapu hias bisa tumbuh dengan baik, maka pastikan juga untuk membersihkan akuarium setidaknya 1 kali dalam sebulan. Namun hindari membersihkan akuarium seluruhnya, akan tetapi hanya mengurangi jumlah kotoran dalam akuarium saja. 12. Mengatasi penyakit. Jenis penyakit yang paling sering menyerang ikan sapu-sapu hias yakni white spot, yang bisa terlihat dari munculnya bercak putih di bagian tubuh ikan. Untuk mengatasi white spot ini, Anda bisa menjaga kualitas air, gunakan air yang sudah dipastikan kebersihannya. Yang ke-13, sistem panen. Pasca panen, yakni ketika ikan sapu-sapu hias berumur 1 bulan, maka sudah bisa dilakukan panen. Ikan yang memiliki kualitas baik bisa dipisahkan dalam tempat tersendiri agar bisa berkembang dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Sesudah berumur 1,5 hingga 2 bulan, maka ikan sapu-sapu hias sudah bisa dipasarkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.